Oke, selamat siang students kelas 11. Pertemuan pertama ini saya ingin membagikan satu materi secara virtual melalui video ini. Sebelum kita belajar tentang materi yang pertama ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk kelas 11. Kami akan memulai pelajaran kami. Tolong kami agar kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan, dan tolong kami agar kami boleh menjadi umat-Mu yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke. Pada saat ini saya akan membawakan atau memberikan presentasi tentang materi pelajaran agama yang berjudul penurutan yang membawa berkat. Pada bagian pertama ini saya akan membawakan pelajaran mengajar tentang Daniel pasal 1. Daniel pasal 1. Video ini nggak akan saya bikin panjang lebar karena akan besar size ukurannya dan memakan kuota banyak dan juga waktu. Oleh karena itu saya akan membawakannya secara singkat, padat, dan semoga jelas di pikiran adik-adik semua ya. Daniel pasal 1. Daniel ini adalah nabi, salah satu nabi dalam perjanjian lama. Kalau dari segi bukunya termasuk dalam dan golongan nabi besar, karena kitabnya ada banyak. Kitab Daniel ini adalah kitab nubuatan. Kitab nubuatan. Apa itu nubuatan? Apa itu nubuatan? Nubuatan adalah sesuatu yang akan datang di akhir zaman, yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, rentetan peristiwa-peristiwa yang ada di masa depan yang dinyatakan oleh Tuhan melalui hambanya para nabi. Dan Daniel berisi tentang nubuatan-nubuatan. Kenapa kita harus mengetahui nubuatan? Ini dia. Karena kita perlu dipersiapkan menjelang kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Apa keuntungan kita jika kita mengetahui apa yang akan datang, apa yang akan terjadi di masa depan? Keuntungannya adalah kita akan mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Kalau kita mengetahui nubuatan atau apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan firman Tuhan, kita akan waspada. Ketika kita waspada, kita akan bersiap. Ketika kita bersiap, dengan iman kita percaya bahwa Tuhan akan datang dan kita akan diselamatkan. Kitab Daniel terdiri dari 12 pasal, dan setiap pasalnya berisi tentang cerita yang menarik. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran tentang nubuatan, saat ini kita masuk ke dalam pasal yang cukup menarik, namun mengandung banyak pelajaran yang harus kita perhatikan sebagai umat-umat Tuhan, khususnya di akhir zaman. Daniel pasal 1. Saya membuat summary, ringkasannya, dan adik-adikku perhatikan baik-baik video ini, karena saya akan meminta atau membuat tugas dari kitab Daniel pasal 1. Judulnya penurutan yang membawa berkat. Pasal 1 buku Daniel memberikan pengertian kepada macam-macam kedewasaan rohani dan pertumbuhan karakter. Kedewasaan rohani dan pertumbuhan karakter atau bertumbuh dalam iman. Akan diperlihatkan bahwa generasi terakhir di akhir zaman yang akan dimuliakan dalam pandangan orang-orang jahat. Ini menggambarkan pembenaran penyucian hidup yang dipersiapkan untuk krisis terakhir. Pasal 1 dalam kitab Daniel berisi tentang satu persiapan untuk disucikan di akhir zaman. Karena Matius pasal 5 mengatakan apa? Hanya orang yang suci hatinya yang dapat melihat Allah. Jadi kitab Daniel ini akan mengajarkan kita tentang bagaimana menjadi suci.
Oke, pasal 1 itu berisi tentang satu peristiwa yang menarik. Ketika Raja Nebukadnezar menghancurkan Israel, Yehuda, dan penduduk Yehuda dibawa semua ke Babylon dan ditawan. Di dalam perjalanannya, orang Yehuda melalui perjalanan yang bermil-mil, jauh sekali, sangat jauh, jalan kaki, dan badannya juga kurus-kurus, lelah semuanya. Fisiknya sangat menurun. Dan Raja Nebukadnezar hendak mengangkat dari orang-orang Yahudi ini, orang Israel ini menjadi pegawai-pegawainya di istana. Akhirnya selama beberapa tahun dilakukanlah pelatihan. Pelatihan mereka diajarkan tentang tulisan-tulisan, pengetahuan-pengetahuan umum yang ada di Babylon, diajarkan tentang tata negara, administrasi negara, dan banyak hal ilmu pengetahuan yang diajarkan di Babylon. Bukan hanya ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk diajari oleh Babylon kepada orang-orang Israel, tetapi Raja Nebukadnezar ingin kalau semua orang yang dilatih, semua calon pegawainya memiliki kualitas tubuh yang baik. Oleh karena itu, Raja Nebukadnezar menghidangkan setiap hari makanan-makanan yang disantap raja setiap hari. Makanan yang disantap raja untuk dimakan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang di dalam tawanan yang sementara mengikuti pelatihan. Tetapi makanannya ini bukanlah makanan yang diinginkan Tuhan. Kenapa? Mari kita lihat di slide ini. Seperti supermarket kini dan rumah makan mewah, meja Nebukadnezar memperlihatkan aneka makanan dan minuman yang disajikan dengan begitu menarik untuk merangsang selera makan. Makanan yang bersih, kue-kue kering dan manisan, daging-daging haram, dan makanan laut serta minuman beralkohol dihidangkan oleh raja. Disuruh makan, supaya kenapa? Karena raja berpikir kalau dia makan makanan raja, kalau orang-orang Israel makan makanan yang dimakan raja, maka orang Israel yang ditawan ini akan memiliki kualitas tubuh yang sehat dan kuat dan hebat. Tetapi kita baca di sini, tetapi Daniel dan teman-temannya dengan keras tetap setia, tidak mau menyimpang dari prinsip kebiasaan yang bebas alkohol dalam setiap usia, memuliakan Allah. Prima ini apa nih? Saya tidak kelihatan. Pribadi yang sejati, yang suci dinyatakan sebagai berikut. Di dalam 1 Korintus 10:13. 1 Korintus 10:13. Jika engkau makan atau minum atau melakukan segala sesuatunya, lakukanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi, adik-adik, makanannya itu bukan hanya makanan haram dan yang tidak sehat yang dihidangkan oleh raja, tetapi makanan-makanan itu telah dipersembahkan kepada para dewa-dewa Babylon. Oleh karena itu Daniel bilang, dan teman-teman bilang apa? Kami tidak mau makan makanan ini, karena makanan ini telah dipersembahkan kepada dewa-dewa berhala, dan juga makanan ini tidak sehat. Ada makanan haram di sana. Mari kita lihat di sini, di Daniel pasal 1 ayat 8. Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Jadi, pendek cerita, Daniel minta kepada Aspenas, ingat ini yang namanya Aspenas. Berkata kepada Aspenas, kami tidak mau makan makanan raja karena tidak sehat dan haram. Telah diberikan kepada para dewa, dipersembahkan. Berikanlah kepada kami, ujilah kami selama 10 hari. Berikanlah kami hanya makanan sayur, buah, dan air putih. Dan diberikanlah kepada Aspenas. Sebenarnya Aspenas takut kalau raja melihat mereka ini kurus, dan raja marah kepada Aspenas, dan akhirnya Aspenas dibunuh karena melanggar perintah dari Raja Nebukadnezar. Tetapi Daniel berkata apa? Daniel berkata, adakanlah percobaan 10 hari dan lihatlah kami.
Oke, mari kita lihat ini. Setelah 10 hari diuji oleh Aspenas, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego hanya memakan biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, dan air putih. Kita baca ini. Selama 10 hari mereka diizinkan untuk diuji dengan diet atau makanan yang sederhana. Makan sayuran tentunya dan air putih aja. Dan pada akhir 10 hari, perawakan mereka, penampilan mereka, tubuh mereka tampak lebih baik. Ingat ya, perbedaan mencolok antara kesehatan wajah yang bercahaya dari mereka yang berpartisipasi makan makanan Babylon menunjuk kepada perbedaan yang mencolok pada akhir zaman, di mana wajah umat Allah yang hidupnya memuliakan Allah dan memuliakan, di mana wajah umat Allah yang hidupnya memuliakan Allah dan memuliakan mereka sendiri dalam perbedaan dengan wajah gelap orang jahat. Gini murid-murid. Ketika Daniel dan 3 temannya mencoba memuliakan Allah dengan tubuh mereka, tidak makan makanan haram, tidak makan makanan santapan raja yang telah diberikan, dipersembahkan kepada para dewa. Mereka memuliakan Allah, mereka menyembah Allah. Ketika mereka melakukan itu, Allah memuliakan mereka. Allah membuat mereka tampak lebih baik daripada orang-orang dunia yang melawan perintah Tuhan. Di akhir zaman akan ada perbedaan yang sangat mencolok antara umat Tuhan dan bukan umat Tuhan, antara umat yang jahat dan umat yang setia. Di akhir zaman, Tuhan akan membentuk umatnya yang percaya kepada Dia yang setia, membentuk mereka dengan kemuliaannya. Pelajaran apa yang kita dapat dari pelajaran Daniel ini? Ketika kita menurut kepada Tuhan, perhatikan ini, ketika kita menurut kepada Tuhan, Tuhan menjanjikan berkat. Ketika kita melanggar perintah Tuhan, selalu ada kutuk di belakang setiap tidak penurutan. Akan ada celaka ketika kita tidak menurut. Tetapi ketika kita menurut, Tuhan menjanjikan berkatnya. Seperti Daniel yang selalu mencoba memuliakan Tuhan dengan tubuhnya. Setia kepada Tuhan. Ketika dunia yang lain, teman-teman yang gak mau. Ketika teman-temannya Daniel yang lain, ribuan orang melakukan tindakan jahat. Mereka makan makanan raja. Tetapi Daniel dan 3 temannya tidak terpengaruh oleh mereka. Tidak terpengaruh oleh mayoritas. Mereka tetap setia kepada Tuhan dalam kebenaran, meskipun mereka hanya sendirian. Jadi kesimpulannya adalah pada pelajaran pertama, Daniel pasal 1, yang berjudul penurutan yang membawa berkat. Kita harus lebih menurut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Sekian pelajaran yang dapat saya bawakan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami telah menyelesaikan pelajaran kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan boleh mengilhami setiap pelajaran yang telah disampaikan. Bantu kami untuk setia kepada Tuhan, bantu kami untuk menurut kepada Tuhan, bantu kami untuk menolak dunia dan mengikuti Yesus dengan sepenuh hati. Inilah doa kami, pimpin kelas 11 ya Tuhan dalam setiap pergumulan mereka. Jadikan mereka murid yang baik, setia, anak-anak yang takut akan Tuhan. Berikan kesuksesan kepada mereka dan berkati keluarga mereka, orang tua mereka dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.